Halo Sobat Sehat, apa kabar? Perkenalkan saya Dr. Indira Dewi Widiawati. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik banget nih, yaitu mengenai kanker payudara. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber, yaitu Dr. Lukas, spesialis bedah, subspesialis onkologi konsultan. Halo dokter, apa Halo, kabar selamat nih dok? siang ya. Ya. Siang. Senang sekali nih dok, kita bisa bertemu di kesempatan kali ini untuk membahas tentang kanker payudara ya dok ya. Ya. Sebelum kita bahas terlalu jauh nih dok, boleh dijelaskan dulu ke Sobat Sehat, apa sih dok kanker payudara itu? Iya. Kanker itu suatu penyakit yang disebabkan karena pertumbuhan sel yang berlebihan yang tanpa bisa dikontrol oleh sel-sel yang normal. Sehingga karena dia tumbuh berlebihan, makanya sering kanker itu berbentuk seperti benjolan. Nah, benjolan itu yang kita sebut sebagai tumbuhan yang tidak normal yang kalau yang ganas kita sebut sebagai kanker. Oke, Ya. kira-kira yang jadi penyebab dan juga faktor resiko terjadi kanker payudara itu sendiri apa nih dok? Iya, sampai sekarang memang belum tahu penyebab kanker payudara itu apa, tapi dihubungkan pertama dengan pertama faktor genetik. Genetik itu hanya 10-20%. Kemudian faktor tereksposur oleh hormon estrogen dan progesteron. Kemudian telat menikah, kemudian tidak menyusui, kemudian lack of activity, malas bergerak, kurang olahraga, kemudian obesitas, badannya gemuk, kegemukan, kemudian makanan-makanan yang mengandung pengawet, yang rendah serat dan terutama rendah serat, kemudian faktor-faktor lain, misalnya faktor-faktor radiasi yang disebabkan karena radiasi ditimbulkan oleh penyakit-penyakit yang lain yang memerlukan radiasi daerah dada sehingga potensial untuk mengakibatkan kanker pada payudara itu. Oke, jadi ada Iya. faktor keturunan, gaya hidup, sama Iya. lingkungan dok ya? Iya, multifaktorial. Multifaktorial ya dok. Terus Iya. kemudian kalau misalkan kita sebut atau dengar payudara itu kan lekat sama perempuan ya dok, tapi bisa nggak sih dok kejadian di laki-laki juga? Iya, paling banyak kanker payudara pada perempuan. Tapi ada juga pada laki-laki. Nah, laki-laki itu kira-kira 1%. Nah, tapi karena laki-laki itu kurang memperhatikan payudara, biasanya pada laki-laki itu kalau sudah kejadian kanker itu biasanya dia sangat agresif dan bisa menyebabkan akibat yang fatal karena tidak ditangani secara baik. Karena biasanya telat kontrol ke dokter. Oke, berarti sebenarnya deteksi awal itu kan baik ya dok ya? Iya. Ada cara nggak dok gimana untuk mendeteksi gejala awal atau tanda, apakah ada pemeriksaan mandiri yang bisa dilakukan gitu dok? Ya, tagline untuk deteksi dini kanker payudara biasa kita sebut sebagai sadari. Sadari itu periksa payudara sendiri. Jadi kita anjurkan kepada ibu-ibu yang sudah anak-anak yang sudah mulai sudah mulai haid, itu sudah mulai memeriksa payudara sendiri sampai menjelang umur sesudah haid itu harus memeriksa payudara sendiri sehingga kalau dia ketemu benjolan di payudara dia segera datang ke rumah sakit untuk memeriksa kepada dokter. Oke, kalau untuk sadari sendiri dok, ada waktu yang tepat nggak dok untuk dilakukan pemeriksaan? Apakah bisa dilakukan kapan saja atau ada waktu yang lebih baik dok? Ya sadari itu harus ada timing khusus karena perempuan itu ada siklus haidnya. Kita nggak mungkin memeriksa payudara dalam kondisi mau haid karena mau haid itu payudara itu menjadi lebih besar, lebih nyeri dan lebih bengkak sehingga pada saat pemeriksaan payudara akan terasa nyeri. Jadi kita anjurkan setelah haid, biasa hari pertama setelah haid sampai hari ke-14 itu waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan sadari. Oke, setelah dilakukan pemeriksaan dok, misalkan sobat sehat ini ada yang gejala ada benjolan, kemudian diperiksa sadari memang teraba benjolan, kemudian berobat ke dokter ya dok ya. Kemudian rencana untuk pemeriksaan selanjutnya seperti apa dok? Kalau sadari udah ketemu, jadi kalau di rumah ketemu benjolan pada pemeriksaan di rumah, dia harus ke dokter untuk pemeriksaan namanya sadanis, periksa payudara klinis. Jadi nanti kan diperiksa oleh tenaga medis, terutama dokter, untuk menentukan ini benjolannya mengarah ke arah jinak atau ke arah ganas. Kalau sudah sadanis, kita konfirmasi dengan
pemeriksaan lain misalnya USG dan mamografi. Kalau USG dan mamografi udah ada, tentu kita udah bisa dapat data-data apakah ini pasien ini kemungkinan penyakit cancer atau tumor jinak. Kalau dia mengarah kepada cancer, kita anjurkan untuk dilakukan biopsi. Oke. Supaya tahu penyakitnya lebih tepat. Baik. Tadi disinggung 2 pemeriksaan ya dok ya, ada USG sama mamografi. Iya. Ada perbedaan indikasi nggak dok? Karena kan keduanya imaging ya dok ya. Iya. Ada perbedaan indikasi apa enggak? Kemudian kelebihan dari masing-masing pemeriksaan seperti apa dok? Kalau USG itu untuk mencari tumor itu tumor yang padat atau tumor yang kistik. Jadi kalau tumor yang berisi air atau tumor yang berisi jaringan tumor yang padat itu dengan USG dia lebih unggul dibanding dengan mamografi. Jadi kalau USG kita untuk menentukan kistik atau padat. Kalau mamografi kita menentukan apakah tumor itu biasanya unpalpable mass, jadi kita nggak ketemu benjolan dan tidak ketemu di USG, kita bisa pakai mamografi untuk mendeteksi lebih tepat. Sedangkan kalau pada pemeriksaan ini USG mungkin lebih enak dibanding dengan mamografi karena mamografi itu akan menekan payudara sehingga akan terasa nyeri pada saat pemeriksaan. Kurang nyaman gitu ya? Kurang nyaman ya betul. Kemudian setelah menjalankan pemeriksaan nih dok, sudah tegak diagnosa kanker payudaranya. Planning terapinya seperti apa dok? Kalau misalnya dia suspek tumor ganas payudara, kita akan melakukan tindakan untuk diagnostik. Diagnostik itu kita menentukan tumor ini jinak atau ganas. Setelah diagnostik baru kita lakukan terapi. Diagnostik itu bisa dengan biopsi bisa dengan vein needle aspiration biopsi, atau dengan core biopsi, atau dengan open biopsi. Itu yang biasa kita pakai. Oke, kemudian setelah itu ada terapi-terapinya ya dok ya? Dari pengobatan atau pembedahan itu seperti apa sih dok? Kalau misalnya tumornya tumor jinak, kita operasi sudah cukup. Karena tumor itu tidak akan menjalar kemana-mana. Tapi kalau tumor ganas, kita harus ada modalitas lain. Jadi modalitas pada tumor ganas yaitu operasi, kemudian ada kemo, ada sinar, atau targeted terapi atau hormonal terapi. Itu namanya modalitas. Jadi setelah ditegakkan diagnosa kanker payudara, nanti kita akan melakukan terapi tambahan adjuvan untuk lebih mengurus sel-sel tumor itu jangan sampai dia kambuh lagi, jangan sampai kambuh dan dia tidak menjalar ke tempat lain. Oke, jadi ada yang pengobatan, ada juga pembedahan dok ya? Iya, ada yang pengobatan, ada pembedahan. Oke, kalau untuk pembedahan sendiri dok, karena di masyarakat juga sering jadi pertanyaan, kalau pembedahan kanker payudara atau benjolan payudara itu apakah diangkat semuanya atau seperti apa dok? Zaman dulu itu tindakannya radikal, jadi radikal itu kita mengangkat semua payudara, ya payudara yang ada tumornya. Tapi sekarang perubahan paradigma yang dulu radikal menjadi lebih konservatif. Jadi kalau dulu orang radikal operasi angkat payudara semua, sekarang kita lebih preservasi dari payudara. Jadi kita sebut sebagai breast conserving surgery. Dengan breast conserving surgery kita akan mempertahankan payudara dan perempuan akan tetap mempunyai payudara. Oke, jadi nggak lagi seperti yang dulu ya dok ya, radikal diangkat semua seperti itu ya dok. Terus kemudian nih dok, udah menjalani terapi pembedahan, kemudian obat-obatan juga, ada kemungkinan kekambuhan lagi nggak dok? Iya, kekambuhan pada kanker itu hal yang memang kita takutkan sekali dan hal yang memang biasa. Dan kita takutkan pada kanker payudara itu 1-2 tahun pertama itu kekambuhan karena kegagalan pada operasi. 1-2 tahun pertama, kemudian 2-5 tahun. Di 2-5 tahun pertama, nanti setelah itu 5-10 tahun. Kita akan monitor dia terus sehingga dia akan kalau ada tanda-tanda bahwa dia akan kambuh, kita akan cepat-cepat menangani kalau ada kekambuhan pada kanker payudara. Jadi setelah menjalani terapi tetap harus kontrol ya dok? Tetap harus kontrol ya. Untuk memantau apakah ada kekambuhan seperti itu. Ya. Ada pencegahan lain nggak dok? Mungkin dari menjauhi faktor resiko atau seperti apa gitu dok yang bisa dilakukan mencegah kekambuhan kanker ini? Iya, pencegahannya itu lifestyle ya. Jadi kalau lifestyle-nya sekarang kan anak-anak muda sekarang jarang makan buah, jarang banyak makan sayur. Banyak tuh kan makan makanan yang siap saji itu. Nah, makanan siap saji itu kurang mengandung serat sehingga terjadi banyak penyerapan gula,
penyerapan lemak, penyerapan karbo sehingga orang cenderung gemuk. Kalau cenderung gemuk itu akan menyebabkan estrogen itu akan banyak dibuat dalam badan kita sehingga dia mempengaruhi pertumbuhan dari kelenjar payudara dan bisa menimbulkan benjolan pada payudara. Jadi lifestyle itu penting. Dan jangan lupa olahraga, ya. Olahraga. Karena orang sekarang kan kemana-mana makanannya dikirim sampai ke kamar, iya kan? Nggak perlu keluar lagi, udah di kosan sampai ke rumah sendiri. Gitu. Jadi lifestyle juga penting banget ya dok ya, selain kontrol rutin ya dok. Oke, sebagai penutup nih dok, ada yang mau disampaikan nggak ke sobat sehat yang menyaksikan dok? Sobat sehat sekalian, kanker payudara itu adalah kanker yang paling banyak terjadi di dunia, termasuk di Indonesia, dan menyebabkan angka kematian paling banyak di seluruh dunia. Banyak biaya-biaya kesehatan dipakai hanya untuk mengurus kanker payudara. Jadi sebaiknya kanker payudara ditemui pada saat yang lebih awal sehingga pertama payudaranya bisa dipertahankan dan penanganan juga bisa lebih baik, lebih maksimal. Oke, jadi kalau sobat sehat ada gejala atau tanda yang mengarah ke kanker payudara, jangan ragu untuk periksa ya dok ya. Betul. Karena deteksi awal juga pasti hasilnya akan lebih bagus lagi. Oke, terima kasih banyak Dr. Lukas sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing di podcast kali ini. Untuk sobat sehat semua, kalau masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga apa yang sudah kita bahas dan kita sampaikan di sini bisa memberikan manfaat untuk sobat sehat yang menyaksikan. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Ya.